Udah gue record, guys. Ayo mulai. Moderator siapa? Siapa nih moderator nih? Di sini gue aja. Ini on cam nggak nih? Ini udah di record tahu. Aduh, ulang Apa-apa, deh. tinggal di-cut aja. Nggak usah deh kayaknya. Nggak usah on cam nih. Iya. Iya, gak usah. Nggak usah dah. Oke. Lah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari kelompok 8 fikih muamalat akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kami dapatkan. Dengan ini kami akan menjelaskannya beserta dengan jawaban-jawabannya. Untuk pertanyaan yang pertama, silakan langsung dipaparkan oleh yang bertugas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, jadi pertanyaan pertama itu ada di sini dijelaskan bahwa Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya syirkah inan dibangun atas prinsip akad, muwakalah dan amanah. Sehingga jika ada dua orang bergabung dalam kerja sama syirkah, misal si A dan si B, lalu mereka kerja bersama, maka si A menjadi wakil dan penerima amanah, si B dan penerima amanah si B dan sebaliknya. Bagaimana konsekuensi dari akad wakalah dan amanah ini yang terjadi dalam syirkah? Jawabannya adalah yang pertama, karena si A adalah wakil dari si B, maka aktivitas si A disejajarkan dengan aktivitas si B. Sehingga si A dibenarkan melakukan apapun terhadap objek syirkah, meskipun objek itu sebagian kepemilikannya adalah milik si B. Lalu yang kedua, karena si A adalah penerima amanah dari si B dalam objek syirkah, maka dia harus berusaha menjaga objek syirkah dengan baik dan jangan sampai membuat kebijakan yang membahayakan objek syirkah. Pertanyaan selanjutnya silakan. Baik, terima kasih untuk saudari Nurfala Salsabila. Untuk pertanyaan yang selanjutnya kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan hal apa saja yang membatalkan akad syirkah. Yang pertama, meninggalnya salah seorang musyarik adalah anggota syirkah. Jika seorang musyarik meninggal dunia dan ia memiliki ahli waris yang telah dewasa, maka ahli waris tersebut boleh menggantikan posisinya dalam syirkah. Ahli warisnya ini pun berhak mendapatkan bagi hasil dari syirkah itu. Yang kedua, salah seorang musyarik menjadi gila dalam melakukan akad ataupun muamalah haruslah dalam keadaan waras. Hal ini untuk menghindari kecurangan ataupun suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Karena salah satu dari syarat syirkah ini adalah orang yang bersyirkah itu harus terdiri dari orang yang sudah balik dan berakal. Dan yang ketiga, salah seorang musyarik dikendalikan orang lain karena kebodohannya. Adanya sigot, yaitu kalimat akad yang diucapkan oleh orang-orang yang sama bersyirkah sebagai pernyataan persetujuan adanya syirkah itu sehingga terdapat rasa saling percaya mempercayai.
Apabila salah satu musyarik dipengaruhi orang lain dan sudah hilang rasa saling percaya ini, dapat merusak akad syirkah tersebut. Bahkan mungkin tidak berjalan dengan baik. Yang keempat, salah seorang musyarik dihijar mendapatkan hukuman berupa larangan bersyirkah atau bermuamalah dengan khalifah. Orang yang melakukan akad syirkah tentunya adalah orang yang paham dan mau menerapkan aturan syariahnya. Dan yang kelima, salah seorang musyarik membubarkannya. Apabila salah seorang musyarik meminta pembubaran syirkah, maka musyrik lain harus memenuhi permintaan tersebut. Jika syirkah terdiri dari lebih dari 2 orang, sementara 1 orang menginginkan syirkah bubar dan yang lainnya masih ingin meneruskan syirkah yang ada, maka pihak yang ingin meneruskan syirkah dapat membuat akad syirkah yang baru dengan didahului pembubaran syirkah sebelumnya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Saudara Ihsan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan prinsip syirkah dengan penerapannya dalam bisnis bank. Jawabannya, syirkah dibangun di atas prinsip wakalah dan amanah, sehingga jika ada 2 orang bergabung dalam kerjasama, syirkah misalnya si A dan si B, lalu mereka bekerja sama, maka si A menjadi wakil dan penerima amanah dari si B dan sebaliknya. Anggota syirkah tidak berhak mengelola sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi syirkah atau bahkan mendatangkan mudarat, seperti riba atau memberikan piutang, kecuali bila ada izin dari anggota syirkah yang lain, atau dalam jumlah uang yang sedikit dan tempo yang singkat menurut kebiasaan. Lalu, prinsip syirkah ini bisa kita terapkan dalam dunia perbankan di negara kita, seperti yang kita pahami, bagian dari regulasi perbankan di negara kita bahwa bank tidak diperkenakan memiliki persediaan atau stok, sehingga bank paling alergi untuk memberi barang sebagai persediaan, sementara konsumennya belum jelas. Kita akan lihat dalam kasus bisnis properti. Hampir semua konsumen properti membayar dengan cara dicicil, mengingat nilainya yang cukup besar, dan hampir semua developer merasa keberatan jika harus menangani konsumen yang bayarnya nyicil. Di samping ini sangat mengganggu cash flow perusahaan. Ini juga beresiko. Mengingat perusahaan properti tidak memiliki keahlian dalam bidang tagih-menagih utang, mereka butuh lembaga intermediate, yaitu bank. Hanya saja kita punya batasan syariah, bahwa utang tidak boleh disyaratkan ada keuntungan. Sementara dalam hal ini posisi bank adalah lembaga pembiayaan melalui akad utang piutang. Selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Saudari Salsabila. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimanakah hukumnya meminjam modal untuk melakukan syirkah, sedangkan modal tersebut berasal dari pinjaman di bank konvensional? Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Kegiatan usaha bank umum konvensional dalam hal peminjaman dana adalah memberikan kredit. Sedangkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, sehingga transaksi peminjaman uang di bank konvensional tidak akan lepas dari bunga atau interest. Bunga atau interest adalah riba, dikarenakan merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tubtum falakum ru'usul amwalikum. Surah Al-Baqarah ayat 179. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kemudian tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan. Sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba. Disebutkan juga beberapa dalil yang mendasari haramnya riba, di antara lain ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Berdasarkan uraian di atas, meminjam uang ke bank konvensional yang terdapat bunga di dalamnya merupakan hal yang dilarang karena bunga bank termasuk riba yang diharamkan. Adapun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diperbolehkan karena tidak ada unsur riba di dalamnya. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita ingin meminjam modal untuk menjalankan syirkah, sebaiknya kita menghindari bunga dengan meminjam modal melalui bank-bank syariah.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, pertanyaan selanjutnya, sistem syirkah, benarkah bisa menggantikan sistem bisnis riba? Jadi dalam memulai sebuah bisnis, tentu Anda akan membutuhkan modal usaha. Jika Anda tidak memiliki simpanan yang cukup untuk memulai usaha Anda, hal yang bisa Anda lakukan adalah meminjam uang di bank atau juga dikenal dengan istilah kredit bank. Namun begitu, dalam hukum Islam, peminjaman seperti ini termasuk dalam kategori riba. Untuk menghindari hal ini, Islam sebenarnya mengajarkan sistem kerjasama yang bernama syirkah. Sistem syirkah merupakan suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu. Dalam artian, kedua pihak tersebut harus berkontribusi dalam bentuk dana yang berfungsi sebagai modal awal. Pada saat yang sama, mereka harus menyepakati bahwa untung dan rugi bisnis di kemudian hari akan ditanggung bersama. Dalam sistem ini pula, pemodal dan pengusaha adalah satu badan dengan visi dan misi yang sama. Meskipun tugas dan fungsinya berbeda, akad syirkah juga bukan didasari oleh akad hutang. Sebagai pemilik modal, tidak diperbolehkan meminta jaminan kepada pengelola usaha. Sesuai kesepakatan, pemilik modal sudah mempercayakan modalnya untuk mengelola usaha. Selain itu, pengelola usaha adalah seorang yang mumpuni dalam mengelola usaha sehingga bisa menghasilkan keuntungan untuk dibagi bersama. Bagi hasil yang dilakukan dalam sistem syirkah ini adalah jika usaha sudah mendapatkan keuntungan dari modal yang diberikan. Cukup dari saya, sekian. Baik, terima kasih untuk Saudara Saiful Anwar. Baik, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang kami dapatkan dan dapat kami jelaskan jawaban-jawabannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.